Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Info. Mendapat keturunan adalah impian bagi setiap pasangan suami istri. Akan tetapi, tidak semua pasangan suami istri langsung dikaruniai anak dengan cepat. Hal ini bahkan sudah terjadi sejak zaman Nabi. Dalam sejarah Islam, ada dua orang nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kisah lama diberi keturunan. Mereka adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Zakaria alaihissalam. Kedua nabi ini diketahui sama-sama mendapatkan momongan setelah puluhan tahun menanti dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ikhtiar Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria agar mendapatkan momongan? Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar bersama kita berbagi info dan video terbaru dari kami. Dalam kehidupan pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, Nabi Ibrahim membutuhkan waktu yang lama sekali untuk dikaruniai seorang anak. Dikisahkan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah kala itu sudah berusia sangat lama. Kediaman Nabi Ibrahim didatangi oleh sekelompok tamu. Nabi Ibrahim yang sangat ramah bersikap sangat menghormati tamunya. Ia disebutkan bahkan meminta sang istri untuk menyembelih seekor anak sapi yang gemuk untuk disajikan sebagai hidangan daging sapi panggang kepada para tamu. Namun anehnya, para tamu tersebut tak menyentuh sajian dari Siti Sarah, hingga membuat Nabi Ibrahim dan sang istri merasa takut. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, sesungguhnya kami takut kepada kalian. Quran Surat Al-Hijr ayat 52. Ternyata, tamu yang datang ke rumah Nabi Ibrahim bukanlah tamu biasa, melainkan para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat Nabi Ibrahim dan sang istri merasa takut, malaikat berkata bahwa sesungguhnya mereka diutus kepada kaum Lut. Kala itu, para malaikat tengah di perjalanan untuk mengabarkan pada Ibrahim untuk menghancurkan kaum Lut yang telah berdosa dan bersikap melampaui batas. Dan di saat itu pula, malaikat menyampaikan kabar baik bahwa sejatinya Nabi Ibrahim alaihissalam akan dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sang istri. Mendengar kabar bahagia ini, Siti Sarah tentu terkejut karena tidak menyangka bahwa di usia setua 90 tahun ia dapat mengandung dan melahirkan seorang anak. Di tengah keterkejutan dan keheranan Siti Sarah, malaikat berkata, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah tidak perlu bingung akan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Rahmat Allah dan berkahnya dicurahkan atas kamu, hai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah. Hingga akhirnya pasangan Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah memiliki anak ketika masing-masing sudah menginjak usia 100 dan 99 tahun. Sama halnya dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah Nabi Zakaria alaihissalam dengan sang istri Isya bin Fakuza, kala itu dikatakan bahwa Isya sudah divonis mandul. Hal itu tentu semakin memupuskan harapan Nabi Zakaria dan sang istri untuk dapat memiliki keturunan. Namun, yang patut diteladani ialah, meski begitu, Nabi Zakaria tidak pernah berhenti untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat dikaruniai anak yang kelak bisa meneruskan perjuangan dakwahnya. Dikisahkan suatu hari, Nabi Zakaria mendatangi kediaman Maryam. Zakaria alaihissalam merasa kaget
ketika melihat ada makanan dan buah-buahan yang ada di mihrab Maryam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, setiap kali Zakaria memasuki mihrab Maryam, ia selalu menemukan makanan di sisi Maryam. Nabi Zakaria bingung, lalu bertanya, "Dari mana semua makanan itu berasal?" Maryam menjawab bahwa semua itu adalah rezeki dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban singkat tersebut semakin memberi semangat kepada Nabi Zakaria untuk tidak lelah mengharap karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Zakaria meminjam mihrab Maryam untuk berdoa. Nabi berdoa, "Ya Allah, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." Nabi Zakaria kala itu masih dalam posisi berdiri dalam sholatnya. Tiba-tiba didatangi oleh malaikat Jibril yang datang untuk menyampaikan kabar gembira. Malaikat Jibril membawa kabar bahwa Nabi Zakaria alaihissalam akan dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak bernama Yahya, yang mana sang anak tersebut akan menjadi panutan dan pembenar firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi seperti Zakaria. Dari kisah dua nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria, kita sebagai umat muslim bisa meneladani kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sejatinya jika Allah sudah berkehendak, maka ketetapan Allah akan terjadi, walaupun mungkin di luar nalar manusia. Nabi Ibrahim ingin menekalkan kalimat tauhid lewat perantara keturunannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya agar mereka kembali. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 28. Nabi Ibrahim ingin memiliki anak selain karena sebagai buah hati, yaitu sebagai mengekalkan kalimat tauhid. Sementara itu, Nabi Zakaria ingin memiliki anak supaya menjadi penerus kenabian dan keilmuan dari keluarga Yakub. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menghikayatkan doa Nabi Zakaria, "Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalanku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub. Dan jadikanlah dia ya Allah seorang yang diridhoi." Quran Surat Maryam ayat 5-6. Belajar dari niat dua nabi tersebut, maka umat Islam dapat mengambil pelajaran atau contoh teladan dari mereka. Jika ingin dikaruniai anak yang soleh, maka berniatlah yang baik untuk anak kita, sehingga Allah memberikan balasan yang baik atas niat kita itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.